Tidak terasa kita sudah masuk di segmen terakhir pada Dialog Sapa Bali pagi ini. Akan saya kembali gali lagi nih kepada narasumber kita yang sudah hadir pada pagi hari ini ya. Terkait dengan si pandu beradat yang tadi sudah dijelaskan kalau di dalam desa adat selain ada pecalang tuh juga ada Bankamda, Bantuan Keamanan Desa Adat. Pak Dewa, saya kembali ke Pak Dewa lagi. Boleh dijelaskan kepada masyarakat, siapa tahu diantaranya ada yang ingin menjadi Bankamda, mengamankan desanya masing-masing. Tugas dan wewenangnya apa sih yang boleh dilakukan oleh Bankamda, kemudian pecalang apa? Oke. Mungkin kami perlu perjelas karena memang banyak sekali pertanyaan menganggap Bankamda dengan pecalang ini tumpang tindih. Jadi udah jelas kalau pecalang itu adalah tugasnya adalah lingkup banyak perahyangan itu istilahnya, istilahnya adat, budaya, dan tradisi. Itu tugasnya. Tapi kenyataan sekarang ini kan kemana-mana dia, inilah pemikiran kita tertibkan. Kalau akan pecalang ini digunakan untuk tugas umum, harus masuk legalitasnya dikuatkan menjadi Bankamda. Bankamda ini kan ban itu bantuan, kam itu keamanan, desa adat. Disifat membantu, jangan berlebihan. Jangan ke luar desa. Boleh keluar desa atas permintaan dari polisian, membantuan. Nah sekarang mungkin mumpung yang ingat, peran si pandu beradat dalam rangka mensukseskan G20 itu. Itu kan luar biasa, tapi tidak ada yang memperhatikan. Bayangkan bagaimana, karena bukan objeknya di tempat itu, tapi bagaimana menjaga lingkungan di luar. Itu kan tamunya kemana-mana. Itulah ada antara lain itu perannya. Itulah. Nah sekarang kalau Bankamda ini karena sifatnya universal umum, ada kehormatan kalau memang desanya itu ada non-Hindu, apalagi punya usaha di sana. Nah makanya dia bisa masuk ke forum sebagai anggota kehormatan, karena kita memikirkan dia usaha di sana aja, ikut merumuskan gimana keamanan di sini, mungkin dia akan menjadi donasi di sana. Nah itulah jadi bisa Bankamda itu tadi pengertiannya bantuan terbatas ini, jangan jadi preman. Nah ini sekarang di polisi tertib. Jadi hanya sekarang keamanan di desa adat itu adalah Bankamda, pecalang, satpam, linmas. Babin Kamtibmas hanya satu orang itu yang sudah pasti tidak mampu menghadapi dinamika ini. Babinsa dari TNI itu kan urusan pembinaan teritorial dan bela negaranya kan. Itulah yang akan membina, jadi akhirnya dibekali, termasuk imigrasi akan memberikan pengetahuan imigrasi, Pol PP memberikan pengetahuan Pol PP apa yang harus ditertibkan, apa ditangkap pertama. Ada kejadian misalnya, pasti dia yang paling tahu. Ada turis kecemplung, dia apa yang harus dibantu pertama. Ada kecelakaan, bisa mengambil langkah-langkah pertama. Jadi akhirnya polisi biar korban itu cepat dirawat, dibawa ke rumah sakit, tinggal ditanda-tandain gitu lah, ilmu-ilmu kepolisian terbatas, kecelakaan, tindakan pertama itu terbatas tapi gitu. Berarti ini termasuk peran masyarakat ikut dalam si pandu beradat Bankamda maupun juga pecalang ini tadi seperti itu. Oke, baiklah, luar biasa sekali Pak terkait dengan penjelasannya. Di mana masyarakat ini ikut membantu mengawasi WNA maupun juga masalah-masalah di adat seperti itu ya. Saya beralih ke Prof. Damri dulu nih, ke Prof. Damri. Beberapa minggu atau beberapa bulan kemarin sempat rame juga nih Prof terkait dengan ada kesan pembiaran dari pemerintah terkait permasalahan yang ada di Bali saat ini. Kok kesannya membiarkan ya? Atau ada juga yang ngomong viral dulu baru gerak nih. Nah, itu gimana tanggapan Prof. Damri selaku yang paling dekat sama Pak Gup nih? Terima kasih Mbak Dewi. Ini kan terkait dengan kesan. Kesan itu kan ada yang membuat gitu loh. Itu yang pertama. Kalau misalnya pemerintah Provinsi Bali dikesankan melakukan pembiaran, itu barangkali ada beberapa hal. Yang pertama, yang bersangkutan tidak memahami apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali terkait dengan regulasi-regulasi untuk mengantisipasi semua itu. Atau mereka memahami tidak mau tahu. Pokoknya berkomentar asal negatif gitu ya. Itu yang sering terjadi. Tapi masyarakat sudah memahami betul, misalnya terkait dengan hal-hal yang seolah-olah misalnya pemerintah Provinsi Bali melakukan pembiaran, itu kan tidak sepenuhnya seharusnya dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali. Di sana ada pemerintah kabupaten kota, kemudian ada desa adat, nah itu. Kemudian apakah harus selalu misalnya gubernur turun langsung untuk menangani hal tersebut? Kan tidak mungkin.
Tetapi kalau saya perhatikan apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur, mungkin karena gregetnya, itu malah beliau langsung yang turun. Nah, kalau saya perhatikan apapun yang terjadi di lapangan, Pak Gubernur itu sangat cepat merespon. Yang pertama tentu karena beliau kan punya jajaran, ada OPD yang terkait. Jadi OPD yang terkait ini yang seharusnya melakukan eksekusi terhadap hal-hal yang harus direspon oleh pemerintah Provinsi Bali. Karena kalau kita lihat pemerintah Provinsi Bali itu kan bukan hanya gubernur. Kalau kita berpikiran bahwa pemerintah Provinsi Bali adalah gubernur, siapa yang mau jadi gubernur? Ngurusin sebanyak ini gitu ya. Itu yang harus saya sampaikan, karena saya hampir tiap hari bersama beliau bagaimana beliau merespon hal-hal yang terkait dengan yang menjadi terutama kebutuhan masyarakat. Saya pengalaman mendampingi beliau bagaimana pada saat mengelola COVID-19. Kebutuhan oksigen itu kalau tidak cepat beliau merespon ini, banyak yang korban akibat COVID-19. Nah, terkait dengan joget misalnya, itu sudah direspon melalui OPD yang terkait. Nah, kemudian tentu terkait dengan si Pandu Beradat, tadi Pak Dewa menyampaikan ini adalah satu-satunya di Indonesia. Ini yang perlu saya sampaikan juga kepada masyarakat. Apa bentuk respon dari pemerintah pusat? Jadi pada saat peresmian si Pandu Beradat itu pada tanggal 28 Januari 2022, Pak Kapolri datang langsung ke Bali untuk meresmikan ini, dan beliau mengatakan bahwa konsep ini, sistem ini sangat tepat ditiru oleh daerah-daerah lain. Jadi kalau saya katakan apa yang dilakukan oleh Pak Koster selalu selangkah lebih maju dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang lain. Gitu. Jadi kalau ada kesan pembiaran dan lain sebagainya, saya kira itu respon lah. Ya, yang perlu juga kami respon. Benar, berarti masyarakat perhatian lah ya sama kondisi Bali saat ini. Tapi jadi lebih jelas nih sekarang setelah Prof. Damri jelasin bahwa Pak Gubernur itu tidak sendirian ya, melainkan masih ada pemerintah kabupatennya di sana, terus juga desa adatnya di sana juga yang bekerja merespon permasalahan yang terjadi gitu ya. Sistemnya sudah dibangun, payung hukumnya sudah ada. Tinggal melaksanakan. Ini akan terlaksana apabila ada partisipasi seluruh komponen masyarakat. Tidak bisa hanya dilaksanakan oleh gubernur sendirian. Baik. Demikian. Sosialisasinya juga harus kenceng nih ya. Mungkin kita menambahkan nih. Boleh. Jadi kan sekarang kesan itu semua langsung ke pucuk pimpinan tertinggi. Padahal si Pandu Beradat adalah jejaring. Jejaring dari desa adat, permasalahan levelnya itu harus diselesaikan, jangan berkembang sampai ke naik itu. Kalau memang keadaan terpaksa, boleh saja naik. Nah sekarang makanya jejaring ini semua di desa ada, kecamatan ada, kabupaten, sampai lewat gubernur langsung ambil tindak. Itu kan kanal ini lewat. Akhirnya beliau langsung begini kejadian sekarang itu. Karena mungkin ujungnya protesnya semua ke atas. Maaf saya potong Pak. Indikatornya kali, apa yang jadi indikator ketika permasalahan itu nggak selesai di desa baru boleh naik? Nah yang jadi indikator. Jadi banyak sekali permasalahan jenisnya. Contohnya tapal batas. Kalau masalah dinas sudah nggak ada masalah itu pasti kalau sudah desa, karena ada orientasi beda ekonomi masyarakat kita. Pasti lahannya tanah itu lahan. Apakah itu sebenarnya pribadi, apakah itu labo puro, apakah memang PKD. Di sini kalau diselesaikan oleh desa adatnya sendiri merasa menang dengan desa adat lain, harus angkat dia. Makanya di sini cari permasalahan independen. Masalahnya apa? Itu kan naik dia itu. Itulah tahapan itu bermacam-macam jenis. Nah, itu yang kita alami di Gianyar. Sampai sudah bakar-bakaran dulu, rusak dulu, bawa ini, terpaksa sudah langsung angkat ke tingkat kabupaten. Kabupaten kita selesai dengan baik-baik, sembahyang bersama, ngebat. Ikulah, jadi tidak sampai bakar, ikulah. Karena yang pelajari, kita selesaikan, yang muncul kita selesaikan. Napan itu luar biasa kasus ini kok adat itu. Apakah labo, macam-macam. Itu akhirnya kita korpe dengan si Pandu di tingkat kabupaten. Kalau sudah tingkat kabupaten,
yang yakin selesai. Baik. Karena fokus. Gitu. Berarti harus sosialisasi yang kenceng nih kepada masyarakat supaya tidak ngambil keputusan sendiri gitu lah ya. Nanti malah jadi gontok-gontokan antara masyarakat satu sama yang lainnya. Lebih baik diselesaikan sama yang lebih independen, lebih tinggi seperti itu ya. Baik, karena kita sudah mendekati waktu selesai ini ya di Dialog Sapa Bali Pagi. Mungkin untuk terakhir ini saya mau bertanya kepada ketiga narasumber yang ada di sini. Bali yang seperti apa yang diharapkan? Kondisi Bali yang seperti apa dengan adanya si Pandu Bradat ini? Dari Pak Dewa dulu deh, nanti Ibu terakhir. Ya harapannya masyarakat kita ya sama dengan harapan si Pandu ini adalah Bali itu tetap aman, tertib, nyaman, adat istiadat kan lestari itu aja. Kalau udah itu kan itu kuncinya. Nah dengan pengamanan berlapis ini sekarang, mohon semua instansi, khususnya masyarakat, ikut berpartisipasi, mensosialisasikan dan berperan untuk melaksanakan di desa adat masing-masing. Sekarang itu. Oke, masyarakat ikut berperan melakukan di desa adatnya masing-masing seperti itu ya, Prof. Damri. Jadi tentu dengan sistem lingkungan keamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat ini tujuannya tidak terlepas juga dari tujuan visi nangun Satker Tiloka Bali. Bali yang kang titi tentram kerteraharja yang didukung oleh sistem keamanan yang terpadu yang bersifat kultural berbasis kearifan lokal. Oke. Wah, itu perlu digarisbawahi. Bersifat kultural dan kearifan lokal. Ini yang nggak boleh dihilangkan ya, karena warisan leluhur kita. Itulah yang membuat Bali semakin dilirik ya, Ibu ya. Iya, betul. Silakan. Iya. Untuk mewujudkan Bali yang aman dan nyaman untuk setiap orang yang ada di sini, sebaiknya juga setiap orang, apakah itu penduduk Bali, apakah wisatawan dan lain sebagainya, ketika memijakkan kaki di tanah Bali, di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Ketika berada di Bali, mari kita hormati, mari kita hargai apa yang diberlakukan di Bali, termasuk sistem keamanannya, strategi pengamanannya, aturan-aturan hukumnya. Jangan juga kita punya niatan untuk mengacaukan keamanan itu. Jadi sekali lagi Titiang ingatkan seluruh masyarakat yang ada di Bali, siapapun kita, apapun sukunya, apapun agamanya, apapun warga negaranya, di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Mari kita ikuti aturan yang sudah diciptakan demi keamanan kita bersama ya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Inilah yang bisa kita lakukan untuk menjaga Bali ini agar alamnya tetap asri, kearifan lokalnya juga tetap kental, sehingga bisa semakin dilirik, bisa semakin berkembang lagi, khususnya untuk perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Bali. Baik, saya jadi sangat jelas sekali terkait dengan si Pandu Bradat ini ya. Sudah di akhir Dialog Sapa Bali Pagi, terima kasih banyak saya ucapkan kepada narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini, kepada Ibu, Prof. Damri dan juga Pak Dewa. Terima kasih banyak karena sudah mensosialisasikan kepada saya khususnya dan juga masyarakat di rumah terkait dengan si Pandu Bradat ini. Semoga dengan si Pandu Bradat ini keamanan Bali bisa terjaga untuk kita, dari kita untuk kita ya. Demikian Dialog Sapa Bali Pagi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menonton tayangan ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Akhir kata para mesanti. Om Santi 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 Om.